Pemirsa, ada pepatah kuno berkata, jangan terlalu mencintai benda mati. Nanti ia bernyawa. Boneka adalah teman masa kecil yang lucu, diam, dan selalu tersenyum. Tapi, tahukah Anda bahwa patung dan boneka yang menyerupai makhluk hidup konon bisa terisi oleh sebuah energi? Berbicara tentang boneka membuat saya teringat oleh salah satu boneka paling seram di dunia, yaitu boneka Okiku dari Jepang. Perawakannya menyerupai gadis cilik yang cantik. Tapi, konon boneka ini malah menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pada tahun 1918, Okiku adalah boneka kesayangan seorang anak bernama Kikuko. Namun sayang, 1 tahun setelah itu, ia meninggal karena sakit. Lalu keluarganya membawa boneka kesayangannya itu ke kuil Manenji untuk dirawat. Dari sinilah keanehan demi keanehan mulai terlihat. Rambut boneka Okiku yang semula hanya sepanjang bahu, tahun demi tahun menambah panjang. Rambutnya tumbuh lebat dan menjadi kusut layaknya rambut manusia pada umumnya. Percaya atau tidak, boneka Okiku kini hidup sebagai legenda urban. Dan bisa Anda temui sendiri di kuil Manenji di Jepang. Berbicara tentang boneka yang memiliki energi, malam ini saya akan berbincang dengan Mother of Spirit Doll, yang mendedikasikan dirinya mengasuh ratusan boneka yang memiliki kisah dan fenomena yang berbeda-beda. Selamat malam, Kak Furi Harun. Iya. Biasa Mami. dipanggil Mami ya. Iya, Kalau menurut Mami Furi sendiri, boneka Okiku tuh gimana? iya. Jadi kisah asli dari boneka Okiku merupakan refleksi dari rasa kasih sayang seorang anak kepada bonekanya sewaktu dia masih hidup. Jadi pada saat dia meninggal dan arwahnya masih ada di rumah tersebut, dia akhirnya memilih untuk tinggal di bonekanya. Berusaha untuk mengatakan kepada keluarganya bahwa saya masih ada di sini. Jadi jangan tangisi saya, jangan sedih karena saya sudah meninggal. Makanya rambutnya kan panjang, terurai gitu. Itu semua boneka Okiku akan rambutnya memanjang seperti itu nggak sih? Enggak, hanya boneka-boneka tertentu yang memang diisi oleh roh yang belum tenang gitu. Oke, yang berisi energi-energi itu ya, yang Betul. dia akan memanjang rambutnya. Oke. Seperti apa sih sebenarnya proses sebuah boneka itu bisa sampai terisi oleh energi itu? Jadi sebetulnya prosesnya dari setiap anak asuh itu berbeda. Gitu. Jadi memang ada yang anak asuh yang memang pada saat dia belum datang itu saya udah dimimpiin dulu, atau ada petunjuk bahwa saya harus melakukan beberapa tirakat doa misalnya kayak ke gunung atau misalnya seperti ke Bali, sehingga akhirnya ada sosok tersebut dan baru kita buatkan bonekanya. Ada yang kayak gitu. Oh, jadi bukan bonekanya ada dulu lalu dipanggil Iya. energinya itu bukan ya? Enggak, berbeda-beda setiap boneka itu beda. Jadi kebetulan di rumah ada 580-an ya, hampir Wow, 600 ya. banyak banget. Dengan ini berbeda. Tapi ada juga yang memang datang sudah dengan kondisi terisi dan nakal. Makanya saya nggak berani buat ajak kemana-mana. Kalau untuk boneka yang ini sendiri, namanya siapa dan ceritanya apa sih Mami Furi di balik ini? Ya, jadi nama aslinya dia Aiko. Di zamannya Aiko dulu, anak-anak perempuan itu sering mendapatkan perlakuan yang nggak baik. Termasuk perempuan-perempuan pada zaman itu ya, pada zaman peperangan gitu, di mana perempuan tuh banyak mengalami kekerasan, anak perempuan itu tidak dihargai. Jadi sama seperti ibunya yang sering mengalami kekerasan, akhirnya Aiko juga tumbuh dengan kekerasan gitu di rumahnya, sampai akhirnya disiksa gitu sama ayah. Kasian banget. Kayak, makanya. ya selayaknya manusia aja gitu ya. Di sini juga ada beberapa boneka lain, mungkin
Bisa diceritain nggak sih Mami yang mana nih yang paling spesial, yang paling ceritanya paling unik gitu? Iya, sebenarnya semua boneka spesial. Kita Oke. nggak boleh bilang yang ini nggak spesial nanti marah. Kayak anak aja ya? Iya kayak anak. Jadi kalau Annabelle ini saya dapatnya dari Dede Roy Kiyoshi ya. Oh, oke. Heeh. Terus pas dateng aku bilang, "Dek, ini kayaknya dulu wadahnya memang pernah terisi sama sosok gitu ya. Tapi mungkin karena dia pas adopsi sama saya dia nggak nyaman di rumah saya. Mungkin kayak masih pengen sama Dede gitu." Oh gitu. Jadi akhirnya si bonekanya ini kosong, saya taruh di ruangan depan. Nah kalau sekarang sebenarnya ada sosok yang mengisi tapi nggak nyambung. Dia kan bule ya. Mm. Kalau itu sosoknya kayak mirip Nyai-Nyai gitu karena mungkin saya suka larungan gitu. Jadi kayak, aduh Nyai nanti kalau udah ada tempat baru kayaknya kamu pindah deh, nggak cocok soalnya ini kan bonekanya Boneka bule bule ya, di si gitu. Nyai-Nyai agak nggak cocok ya. Nggak Bang? cocok jadi kalau ini gitu. Ini kan koleksi Mami banyak banget, tadi ada 580-an ya Mami ya? Mm-mm. Ada nggak sih yang ngasih bonekanya ke Mami untuk Mami adopsi karena mengganggu pemilik sebelumnya gitu? Ada, ya. Jadi saya punya boneka, saya namain kakak adik. Saya nggak pernah share ke orang nama aslinya karena ini nakal banget. Nakalnya tuh beneran nakal, gitu. Apa aja tuh kenakalannya? Jadi nanti aku ada share videonya ya kalau mau lihat. Jadi aku dikasih sama salah satu suku ya, guru apa namanya, ini agama Buddha lah ya, yang dia juga banyak ngobatin orang. Oke. Terus beliau secara khusus datang gitu dan bilang, "Ai mau kasih boneka ini dan boneka ini nakal." Pada saat dia seorang suku yang ngomong berarti kan itu pasti nakal banget. Nah terus saya tanya, "Kenapa kok mau dititipin ke saya? Kayaknya feeling saya kamu bisa ngedidik ini anak menjadi anak yang lebih baik." Supaya nggak nakal lagi ganggu-ganggu orang Iya. ya. Tapi pada saat dia awal-awal mulai saya asuh, mulailah teror-teror itu tuh datang. Aduh, apa aja tuh Mami? Jadi yang pertama, orang yang jahitin baju dari boneka kakak adik itu tangannya putih jarinya. Waktu lagi ngejahitin bajunya? Waktu lagi ngejahit baju. Ada sampai dia namanya jari itu kan modal ya buat iya, apa buat namanya penjahit gitu itu putih. Lalu yang kedua karena ini boneka udah lama, udah tua, rambutnya udah apek, saya minta doll artis buat makeover muka sama rambutnya. Iya. Nah itu si doll artisnya pada saat nyabut rambutnya itu kena cutter. Nah, sampai sekarang itu udah berapa tahun bekasnya masih ada. Sampai darahnya tuh kemana-mana gitu. Aduh, serem banget. Iya jadi dia tuh selalu minta darah. Jadi tempatnya agak saya pisahin. Agak kita kasih pagar lah dikit. Aduh. Pagar ya? Pagar ya. Sebagai mother of spirit doll nih, gimana sih cara Mami mengasuh ratusan boneka dengan karakter yang beda-beda tuh gimana? Apakah nanti ada hari-hari khususnya atau gimana gitu? Ya, kalau hari khusus yang istimewa udah pasti dalam 1 tahun tuh ada beberapa kali. Yang pertama itu malam 1 suro. Oke. Jadi kalau malam 1 suro di lantai 2 di rumah tuh saya adain open house tapi khusus untuk spirit. Jadi dari manapun boleh datang. Kita ada siapin beberapa tumpeng, sajian dan kita berdoa bersama. Tapi tentunya good spirit ya. Tetap kita berdoa dan ngaji apa segala macam. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena mereka tuh asalnya beda-beda. Ada yang kalau dari Thailand itu kan kebanyakan mereka mintanya pada saat Imlek itu, nah ada pohon Imlek, ada angpau kayak gitu, pakai baju merah. Nah kalau misalnya yang Muslim biasanya pada saat puasa kita adain pengajian. Jadi setiap ini beda-beda. Sesuai sama tempat asalnya gitu ya? Betul. Tadi kan Mami Furi bilang kalau ada boneka yang langsung masuk sendiri, ada yang diundang. Kira-kira ada nggak sih yang susah gitu untuk diadopsi? Mami pengen atau gimana tapi dia tuh nggak mau gitu?
Sebenarnya bukan dianya nggak mau ya, kalau akhirnya dia bisa kita adopsi mungkin kayak dia pengen kita berjuang dulu. Nah, Oh. jadi salah satunya ini boneka yang saya pakein pakaian adat Bali dan di atas kepalanya itu ada ular poleng. Jadi waktu saya pengen bikin boneka ini kita harus ke Pura Tanah Lot. Nah, Oh, dari Tanah Lot. dari Tanah Lot. Jadi sebelumnya saya melarung, melukat dulu di Pura Campuhan Windu Segara di Padang Galak. Nah, setelah itu ke sana ada ular poleng kan, di bawah tuh ada holy snake. Ya, yang di Tanah Lot itu ya? Iya, saya itu kan takut ular ya. Mm-mm. Tapi beliaunya kayak taruh di kepala baru kita mau gitu untuk Aduh, takut banget. bantu jagain. Jadi akhirnya si ular poleng yang memang berbisa ini gitu, saya taruh di kepala. Saya yakin bahwa oh ini bukan sekedar ular, memang ada apa namanya yang jaga juga di sini, kita nggak boleh sembarangan. Jadi akhirnya saya berusaha untuk komunikasi. Lalu selanjutnya bulan depannya saya disuruh datang ke sana bawain tumpeng yang kecil itu 14. Oh, ke tempat Gitu. yang ada ular Ke tempat yang ada ularnya itu kita haturin tumpeng-tumpeng kecil, kita doain sambil ngaturin canang, baru kemudian boleh bikin boneka yang ada ular polengnya dan tidak boleh diisi oleh yang lain terkecuali dari sini. Jadi nanti dia akan datang gitu. Dan datangnya itu pas 2 hari setelah bonekanya jadi. Memang mereka tahu gitu. Oh. Ada yang datang seperti itu. Berarti ini melalui proses ritual yang cukup panjang ya untuk dia Ritual. sampai masuk ke dalam bonekanya ini. Betul. Nah, arwah-arwah atau spirit yang ada di dalam boneka-boneka ini, mereka biasanya akan menetap untuk selamanya atau bisa berpindah fisik? Iya. Jadi pada saat doa dan pemblesingan saya selalu bilang ke anak-anak asuh bahwa kalian hanya boleh menempati wadah atau boneka ini sementara. Kalian akan mami doain, mami bimbing, asuh ya. Mudah-mudahan ke depannya kalian bisa kembali ke Tuhan, kembali ke cahaya. Lalu pernah nggak sih ada yang sampai mengganggu mami secara pribadi gitu, sampai yang bikin marah atau apa? Kalau yang mengganggu pribadi enggak, tapi mengganggu teman-teman saya ada. Mungkin ada teman yang datang ke rumah, dia hatinya kurang oke ya, niatannya kurang bagus atau mungkin bercanda tapi menyakiti hati anak asuh gitu. Pernah mereka Oh marah. gitu. Mm-mm. Misalnya kayak gimana tuh mami? Jadi dulu sempat waktu saya masih di Kalibata tuh kita ada langganan laundry ya. Nah si laundry ini tuh bawa karyawannya katanya minta foto bareng sama boneka-bonekanya Mami Furi. Nah, terus karena bonekanya banyak kan saya tanya mau foto sama yang mana gitu kan. Terus dia pilih boneka yang lucu, ada namanya Cika dari Thailand. Aku mau yang ini lucu, tapi aku nggak mau foto sama yang itu, jelek, tua. Wah. Nah, dia bilang ke bonekanya Niang. Tapi setelah dia mengutarakan itu memang akhirnya 2 minggu kemudian dia datang ke tempat saya minta maaf karena dia sakit nggak sembuh-sembuh dan setelah diobatin kesana kesini katanya dia harus minta maaf sama sosok nenek-nenek. Wah, langsung kejadian ya. Langsung kejadian. Ya menarik banget nih mami cerita dari boneka-boneka yang ada di sini. Makasih banyak ya. Makasih juga nih apa ya nyebutnya, teman-teman, anak-anak asuhnya mami udah mau hadir di sini, mau dibawa-bawa. Sama-sama. Antara logika dan misteri memang ada hal yang sulit dimengerti. Percaya atau tidak dengan kisah ini, semua kembali pada apa yang Anda yakini. Saya Taca, sampai bertemu di On The Spot Misteri berikutnya.